Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang pertama kali ini kita akan ngobrol santuy lagi dengan narasumber kita. Saya kontrak dengan beliau ini pasti akan berkepanjangan karena temanya pasti kalau dikulik bakal panjang. Ya, beliau ini adalah dokter gigi di Rumah Sakit Umum Bakti Sada Krikilan bernama Dokter Gigi Mimit Ariwibowo. Ariwibowo, apakah beliau ini saudaranya Ariwibowo artis itu? Kita ngobrol langsung sama beliaunya. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas Putra. Gimana kabarnya dokter? Sehat, baik. Aman terkendali semua. Siap. Nah, dokter Mimit ini dokter gigi di salah satu rumah sakit umum Bakti Sada Krikilan. Dok, berapa pasien hari ini dok? Barusan selesai 3 pasien. Oh sih. Ini pertanyaan serasa kayak orang manajerial ya dok ya. Dibuka dengan seperti itu. Oke, baiklah. Berapa pasien? 3 pasien ya dok ya? Hari ini 3 pasien. Pasiennya apa aja dok? Kalau boleh tahu dok, dari 3 itu. Kita lagi ada layanan scaling. Ya, jadi sementara pasien hari ini adalah pasien scaling. Scaling aja. Oke. Berarti termasuk salah satu perawatan ya dok ya? Yes, betul. Saya ingin berbincang tentang perawatan. Monggo. Perawatan gigi. Kalau dulu saya kecilnya itu saya biasanya takut kalau mau ke dokter gigi. Karena dicabut lah, sakit pasti kan dok. Disuntik dulu kalau nggak goyang terlalu ini. Apalagi ibu saya itu tipe orang yang bila ada kayak giginya numpuk, kalau orang bilang tuh numpuk atau bertatapan itu pasti bakal dicabutkan biar nanti dewasanya katanya giginya bagus biar rata gitu kan. Nah, kalau pasien dokter anak dokter gigi dengan mengatasi pasien anak yang sakit gigi itu lebih rasionya lebih banyak anak atau dewasa? Kebanyakan kalau untuk kasus di kita di rumah sakit kita itu kebanyakan yang dewasa. Ya, untuk jumlah pasien anak ada aja. Cuma lebih banyak dewasa. Berarti secara nggak langsung saya bisa menyimpulkan kalau kecilnya nggak baik nih untuk merawat giginya. Atau gimana? Itu tergantung dari keluarga ya biasanya. Ya. Kalau anak itu kan nurut apa kata orang tua, tergantung orang tuanya. Jadi kalau saya mengedukasi pasien saya itu lebih ke orang tuanya. Jadi yang prepare, yang perhatian ke anak tentang kesehatan gigi anak adalah orang tua. Termasuk seperti yang Mas Putra alami itu. Jadi si ibunda kan yang memantau giginya tumbuhnya gimana. Oh, ini tumbuhnya gigimu berantakan nak, jadi harus cabut salah satu. Nah, siapa yang melakukan itu adalah orang tua si anak. Entah itu si ayah atau si ibunya. Jadi harus yang lebih proaktif itu orang tua. Oke, baik. Dari bermacam-macam, soalnya gini, ada kan kasus yang soalnya ribet nggak sih dok merawat gigi sebenarnya? Kalau lihat dari orang-orang yang datang ke sini, maksudnya Lumayan ya. lumayan ya dok ya. Ya, tergantung dari kasus. Ya, biasanya kasusnya kalau di gigi itu kan kebanyakan datang itu sudah telat, sudah berkeluhan. Jarang sekali dari kita melakukan perawatan gigi itu dengan kesadaran penuh. Maksudnya kesadaran penuh itu datang hanya untuk kontrol, hanya untuk mengecek gigi saya ada yang lubang apa enggak dok, saya punya karang gigi atau enggak dok. Itu sangat-sangat jarang dan bisa dihitung pasien yang sesadar itu. Rata-rata yang berobat di rumah sakit kita itu yang sudah kasusnya lumayan gitu dok. Jadi butuh perawatan yang panjang. Ketika butuh perawatan yang panjang, ya disitulah kejelimetannya keluar. Tantangannya di situ. Dokter bilang kalau wah itu dalam tanda kutip seperti apa? Kalau saya membacanya wah lubang-lubang. Ya. Gak enak nih ngomongin aja dok ya. Iya. Bau mulut. Gitu kan, karena dia lubang dan kompleks. Nah, jadi gitu kan. Kompleks. Kebanyakan kalau di gigi itu kan kasusnya kalau yang ada di kita itu di masyarakat umum di sekitaran kita itu kan gigi berlubang.
Jadi yang datang ke kita itu ya bahasa saya itu sudah telatnya itu lubangnya besar. Nah, sedangkan misalnya si pasien tidak menginginkan untuk eh, kasusnya harus dicabut, tapi si pasien tidak menginginkan dicabut. Nah, itu tantangannya kan di situ. Yang pertama, yang kedua, kalau kasusnya sudah kompleks, otomatis juga perawatannya kan kompleks dan panjang. Itu yang yang lumayan apa namanya? Lumayan membuat pikiran juga. Kalau soalnya kan perawatannya bilangnya kan benar kan kompleks ya, lama dan panjang. Sebenarnya merawat gigi itu mudah nggak sih dok? Kalau kita mulai dari awal gitu loh, maksudnya dari kecil, mungkin dari kesadaran mungkin seperti apa kalau buat kita, buat kalau dari sisi pasien, saya kalau mengedukasi pasien saya itu untuk perawatan gigi itu sebenarnya simple sebenarnya. Kalau kita mau buat simple ya, hanya dengan sikat gigi. Yang lainnya itu plus-plus, misalnya seperti yang kita cerita di awal tadi itu, si orang tua harus prepare, harus perhatian, itu kan plus. Tapi untuk merawat buat diri sendiri itu bisa dimulai dengan kebiasaan menyikat gigi yang baik dan benar. Kalau itu dilakukan dengan baik, ya sampai dewasa pun jadi habit dan baik-baik saja. Kalau saya yakin dan percaya kalau sikat giginya baik dan jadi habit, dia setelah dewasa dan berkeluarga kelak itu dia akan baik-baik saja. Tapi kalau habitnya dari awal itu tidak ditanamkan dari keluarga, si ibu mungkin tidak kereng dalam tanda kutip ya, keras dalam tanda kutip ke anak tentang habit kebiasaan menyikat gigi, ya itu kan habit yang kurang baik itu kan dibawa si anak sampai ketika dia dewasa. Dan pasti ada masalah nanti. Kebanyakan seperti itu, rata-rata. Kalau ini dok, saran dari dokter Mimi sendiri, kalau semuanya perawatan gigi yang baik itu seperti apa? Mungkin dari sikat giginya apa, atau menggunakan pasta gigi yang bermerek yang kan ada dok, ada yang mereknya ya, mahal-mahal. Makan iklan kita ya. Nah, itu dok. Biasanya orang-orang kan mikirnya ke arah sana. Semakin mahal pasta Semakin gigi mahal, yang semakin bagus. Yang ada di iklan itu. Nah itu dok, makanya. Sebenarnya kalau saya tidak melihat dia merek apa, yang penting kita tahu bersama setiap produk itu kan pasti ada kandungannya. Saya selalu menginformasikan, lihatlah isi produknya. Kalau di pasta gigi kan otomatis kandungan utamanya itu adalah fluoride ya. Iya, pilihlah yang ada fluoride-nya. Terserah ada mau memilih merek apa, seperti yang ada di iklan atau tidak ada iklannya, silakan. Jadi biasanya sesuai dengan kebiasaan di rumah ya. Konsumsi di rumah itu biasanya pakai apa sih? Bapak ibu kita, kalau kita anak itu bapak ibunya pakai apa, kalau kita orang tua ya biasanya kita pakai apa sih, itu pasti akan diikuti dengan anggota keluarga yang lain biasanya. Kemudian untuk sikat juga begitu, sikat gigi itu tidak usah melihat merek, yang lebih diutamakan adalah bulu sikatnya. Kenapa dengan bulu sikat itu biasanya yang ada di pasaran itu kan grade-nya masing ada grade-nya. Ada yang medium, ada yang soft, ada yang extra soft. Itu. Jadi mau pilih medium, soft atau extra soft juga suka-suka sebenarnya. Cuma kalau kami dari saya khususnya dari dokter gigi itu lebih menyarankan minimal yang soft. Tapi terkadang juga di pasaran itu ada yang menjual extra soft. Jadi bulu sikatnya itu sangat halus. Jadi kalau kita rasanya, saya pernah nyoba soalnya. Kalau menyikat dengan extra soft itu yang halusnya luar biasa, itu kayak kita nggak nyikat. Kayak kita tidak menyikat gigi, Mas Putra. Jadi saking lembutnya. Cuma saya kalau saya mau pengguna yang extra soft. Terserah merek apa aja, terserah, suka-suka. Saya pengguna yang extra soft. Nah, karena
sejatinya menyikat gigi itu tidak perlu tekanan yang besar sebenarnya. Dengan bulu sikat yang extra soft, yang dimaksudkan bisa masuk ke celah-celah gigi maksimal dengan bantuan pasta gigi, itu sudah teknik yang benar, itu sudah cukup membantu untuk membersihkan sisa makanan. Baik dok, kembali lagi ke pasta gigi. Barusan kan ada soft, medium, Sikat soft, gigi. ya sikat gigi. Iya. Oh, mohon maaf. Soft, medium, sama extra soft. Iya. Ya, saya kembali. Iya. Ini untuk pemakaiannya diperuntukkan untuk anak atau bagaimana atau Kalau yang soft? ada kalau yang Maksudnya soft kalau itu buat semua Iya. kalangan atau kalau sikat gigi yang ada di pasaran itu kan untuk dewasa ya. Biasanya kan kalau anak sesuai dengan rahangnya, lengkung rahangnya. Kalau rahangnya kecil kan nggak mungkin kita kasih sikat gigi dewasa. Kayak gitu biasanya kan anak itu lebih kecenderungan diawali dengan sikat gigi yang kecil versi anak lah, yang tujuannya itu untuk menanamkan habitnya. Jadi habitnya dulu aja, nanti ketika habitnya itu sudah mulai ada, kebiasaannya itu sudah berjalan tanpa orang tua mengintervensi, tidak usah diingatkan harus sikat giginya kapan saja. Nah, itu bertambahnya usia si anak SD SMP baru mulai. Nah, nggak mungkin kan SMP itu anak sudah sebesar itu dipakein pakai sikat gigi anak kan nggak mungkin. Otomatis kan harus sikat gigi dewasa. Nah itu baru perubahannya bisa dilakukan di situ. Kalau anak itu lebih baik pakai sikat gigi yang menarik saja, kan banyak ya gambar model-model, ada bonekanya, warna-warni. Iya, itu biasanya kalau pasta gigi anak itu biasanya ada hadiahnya. Mungkin itu produsen membuat itu untuk memancing ya mas, memancing ketertarikan, padahal sebenarnya yang dicari bukan sikat giginya, biasanya hadiahnya. Kebanyakan gitu, ganti setiap bulan. Ganti setiap bulan. Padahal sikat giginya masih baik gitu. Terus untuk kembali lagi ke pergantian pasta gigi, kita mungkin lihat dari apanya dok? Kalau kita mengganti dari waktunya atau dari waktu pasta gigi, sikat gigi biasanya kan diganti 3 bulan sekali. Baiknya bulan sekali. Nah, cuma dalam pelaksanaannya itu tergantung melihat kondisi fisik sikat giginya. Kalau misalnya sikat gigi bulu sikatnya sudah kayak bunga, buka mekar iya, gitu, mekar bersemi, itu kan tidak mungkin harus nunggu 3 bulan. Nah gitu, kalau sekiranya sudah mekar, sudah jelek itu ya sudah sebulan ya harus ganti. Berarti rajin ya anaknya untuk sikat gigi ya kalau mekar gitu ya. Berarti juga harus dievaluasi seperti itu. Harusnya 3 bulan dia bisa bertahan 3 bulan sikat gigi itu, ternyata 1-2 bulan sudah mekar. Cara sikatnya bagaimana? Cara sikatnya bagaimana? Kita bahas lain waktu kayaknya itu. Karena kan sikat gigi itu kan dok, ada bagian depan, ada bagian dalam, kan nggak mungkin, pasti beda-beda kan caranya seperti itu. Nggak mungkin hanya depan aja ya Mas Putra ya, nggak mungkin hanya samping aja, karena yang kotor di dalam rongga mulut, terutama di permukaan gigi itu kan semua permukaan, karena yang dipakai untuk fungsi pengunyahan itu di semua permukaan. Kebanyakan itu permukaan oklusal atau permukaan atas. Cuma kan distribusi sisa makanan itu kan tidak cuma di atas saja, ada di samping sebelah pipi, di samping dalam sebelah lidah, depan lidah sini. Apalagi kalau ngunyahnya pakai yang kanan aja tuh. Satu sisi. Jadi kebiasaan mengunyah satu sisi itu adalah salah satu kebiasaan buruk sebenarnya. Jadi kebanyakan dari kita ya, kasus di kita yang ada di rumah sakit kita itu kadang-kadang saya nemuin si pasien mengunyah satu sisi. Saya juga gitu. Saya pernah ditegur sama dokter. Ketahuannya ketika si pasien punya keinginan untuk dibersihkan karang giginya. Sudah, kalau orang atau kita yang ingin dibersihkan karang gigi itu kelihatan udah sisi mana yang banyak, nah sisi itu yang tidak pernah dipakai. Udah kelihatan. Pasti kalau saya melihat seperti itu, langsung pasien saya tanya, Mas Putra, sebelah kirinya jarang dipakai ya. Kok tahu dok? Nah,
Jadi malah pantun ya kita ya. Iya, iya. Kok tahu dok? Iya, bapak ada loh, bapak ada. Maksudnya sisi kirinya Mas Putra ini karang giginya banyak. Oh, kok tahu ya dokter miliknya? Hanya dengan melihat karang giginya banyak, nah sudah tahu saya makainya sisi mana. Ya kelihatan. Karena sisi yang tidak pernah dipakai atau jarang dipakai, sisa makanan banyak akan numpuk di situ. Otomatis konsekuensinya itu karang giginya pasti akan terbentuk lebih banyak di situ. Oh gitu, jadi kebalikan ya dok ya. Ya. Kalau kita tidak pernah menggunakan sisi sebelah kanan soalnya, berarti sisi sebelah kiri karang giginya semakin tinggi atau kotorannya numpuk sebelah Ya. kiri berarti ya. Kalau yang tidak dipakai, sisi yang tidak dipakai itu karang giginya pasti banyak di situ. Malah yang rajin dipakai itu sisi itu malah cenderung bersih. Kalaupun ada hanya sedikit, gitu. minim. Ya. Tapi lebih banyak ke sisi yang tidak pernah dipakai. Kalau seumpamanya ini dok, ada kan kita bisa mencegah seperti apa sih cara perawatan gigi supaya tidak ada muncul masalah-masalah kayak karang gigi dan lain-lain, mungkin gigi berlubang atau gigi sensitif dan lain-lain. Itu gimana dok? Perawatan gigi kalau untuk pribadi itu minim sikat gigi. Sama yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kontrol ke dokter gigi. Kontrol ke dokter gigi itu minimal 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali. Tapi saya ngomong 6 bulan sekali itu bukan jadi patokan saya nunggu 6 bulan aja kontrol ke dokter gigi. Pesannya kan 6 bulan. Pesannya 6 bulan. Enggak usah. Jadi sekiranya dalam jangka waktu 3 bulan kok ada yang aneh ya di gigi saya. Kayaknya lubang. Kayaknya saya punya bau mulut nih. Padahal masih bulan ketiga. Udah kontrol aja. Enggak usah nunggu 6 bulan. Gitu. Segera ditangani, segera ditindaklanjuti, yang dikeluhkan bisa dieliminasi lebih cepat. Itu juga untuk mengurangi efek-efek nantinya yang lebih rumit. Ada nggak dok makanan yang harus dihindari dari supaya tidak muncul masalah-masalah di kemudian hari seperti itu? Biasanya kalau makanan itu, kalau saya pribadi mengedukasi pasien saya, tidak ada larangan makan apa saja ya Mas Putra. Jadi cuma berhati-hati dengan makan makanan. Edukasi ini kayaknya cocoknya itu buat anak kecil ya. Tapi sebenarnya general buat siapa saja. Makan makanan yang terlalu lengket dan manis. Kalau di gigi itu pasti edukasinya itu. Karena makan makanan seperti itu yang kecenderungan akan menjadi penyebab terbentuknya karies atau gigi lubang. Kok bisa dok makan makanan yang lengket? Ya karena kok teksturnya lengket, dia gampang lengket di permukaan gigi yang konturnya tidak rata. Jadi kalau Mas Putra membayangkan gigi kita, itu permukaan gigit atau permukaan oklusal itu kan tidak rata ya. Dia ada cerukan, ada gelombang. Itu permukaan giginya. Iya, permukaan atas. Gigi atas ataupun gigi bawah, tapi yang permukaan munyah. Permukaan itu namanya permukaan oklusal. Yang nempel dari gigi ke gigi. Ya, dari atas nempel ke bawah. Ini permukaan oklusal. Permukaan oklusal itu anatominya kan memang tidak rata kayak lantai kita ini. Iya, rata lantai bahasanya. Enggak, jadi dia ada bergelombang, ada bentukan seperti parit. Istilahnya kalau di kedokteran gigi itu fissur. Jadi fissur itu kayak bentukan parit gini sama bentukan pit. Pit itu titik, kayak kalau di lautan itu namanya seperti palung. Jadi ada bentukan apa namanya? Cerukan terdalam. Itu kalau di anatomi gigi namanya pit. Jadi kalau di oklusal permukaan gigi itu ada bentukan pit dan fissur, ada parit dan cerukan yang terdalam. Bentukan-bentukan itu yang sangat rawan dengan makan makanan yang lengket dan manis. Ya, ketika kita makan makanan itu, otomatis dia akan masuk ke situ. Sedangkan bulu sikat yang kita pakai itu terkadang itu tidak bisa cukup menjangkau di pit dan fissur yang dalam itu. Otomatis kan residu atau sisa-sisa makanan itu kan tetap ada di situ. Nempel terus. Tetap nempel walaupun kita sikat giginya
dengan cara yang benar misalnya, residu itu pasti akan tetap ada di situ. Nah, sisa itu yang kebanyakan bisa memicu terbentuknya karies. Dengan ada sisa makanan plus ketambahan bakteri yang ada di rongga mulut berinteraksi di situ menghasilkan asam. Asam bisa meluruhkan enamel, lapisan email terkuat gigi kita, terbentuklah karies. Karies pada enamel. Tidak dilakukan perawatan, tidak dilanjutkan, tidak ditindaklanjuti, karies itu akan membesar sampai masuk ke lapisan dentin di bawahnya enamel. Kalau udah masuk ke lapisan dentin itu cukup lunak untuk dirusak. Kalau dia sudah menyentuh dentin, sudah rusaknya lebih cepat. Kalau si pasien atau si orang itu yang mengalami gigi karies tidak sadar akan kariesnya, udah tinggal ditunggu aja, dia akan membesar, jebol, merusak. Sudah nembus tempat saraf sama pembuluh darah, sudah nembus pulpa, perawatannya pasti akan kompleks. Kembali yang kita cerita di awal tadi. Ini ngobrol kita hari ini tuh kayaknya apa ya, masih akan panjang ya. Jadi untuk sesi pertama ini saya cut di sini ya dokter ya, saya potong di sini. Apabila teman-teman sahabat sehat Krikilan mungkin kalau mau ingin datang ke rumah sakit kami, khususnya ingin konsultasi dengan dokter gigi Mimit Arwibowo, saya belum tanya tadi ya, masih saudaranya artis apa belum. Jadi bisa datang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jamnya berbeda-beda. Senin sampai Kamis itu jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Hari Jumat sampai jam 8 sampai jam 11. Sabtunya jam 8 sampai jam 12. Saya tutup sampai di sini sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.